Tadi Prof kita bicara tentang dunia hukum kita yang begitu jelek dan busuk mulai dari kepalanya. Kita ingin Prof bicara lebih dalam tentang Soal kebusukan atau apa? Nah, iya, mulai dari kepalanya karena sekarang ini kerusakan itu berada di berbagai lini dan berada pada pucuk-pucuk pimpinannya ya. Berada pada pucuk pimpinannya. Ada yang sudah ketangkap, ada yang belum. Tapi bagi yang belum tertangkap dan belum mungkin kena batunya gitu kan, tinggal nunggu waktu. Orang tahu semua lah itu melanggar hukum. Katanya Prof yang tertangkap itu bilang soal apes gitu. Iya. Jadi apes aja. Apes ya. Tapi kalau bicara soal kebusukan Prof, tadi saya bicara sama Bang Don. Jangan-jangan nanti kalau semua ditangkap ya nggak ada tempat untuk menampung para busuk-busuk ini Prof. Iya. Tapi mungkin suatu saat memang harus terjadi hal seperti itu. Karena begini, terkadang sesuatu seperti orang mau melahirkan toh. ya Orang mau melahirkan itu kalau dikeluarkan dari jalan-jalan yang normal susah kan harus operasi sesar. ya Dan operasi sesar itu berdarah-darah. ya. Tetapi biasanya ada dokter yang menyembuhkan luka-luka itu yang tadinya ada. Siapa dokter itu? Ya masyarakat lah. Masyarakat. Hati nurani masyarakat. Oh, gitu. Kita semua karena menurut saya masih banyak orang yang sadar dan cinta akan negeri ini, akan kelangsungan negeri ini masih banyak. Ini salah satu dokter itu tadi Bang. Ya perasaannya mestinya salah satunya itu Prof Mahfud. Banyak, ya kan? Mahfud itu Prof. Masih ada Iya. tempat nggak untuk di depan nih? Depan. Saya tidak pikir depan belakang karena seperti Anda tadi bilang, saya tuh dulu sebelum masuk ke kabinet, sebelum zaman reformasi juga karena berteriak soal hukum. Sesudah saya masuk juga berteriak soal penegakan hukum. Sesudah saya keluar lagi penegakan hukum. Kalau nadanya itu rasanya saya tidak pernah berubah. Betul. Tapi tinggal bagaimana masyarakat merespon itu bersama-sama. Yang penting negara ini selamat. Karena menurut saya ya, keyakinan saya di berbagai negara itu kan, negara itu kehancurannya atau kemajuannya ditentukan oleh penegakan hukumnya. Betul. Manakala hukum itu diinjak-injak, itu hanya nunggu waktu saja, nunggu giliran aja. Jadi jangan enak-enak gitu. Apalagi kalau terjadi konspirasi kotor antar para pejabat gitu untuk melakukan sesuatu. Nah teorinya kalau pengkhianat dan pengkhianat itu bekerja sama, penjahat dan penjahat itu bekerja sama, itu akan saling mengkhianati di antara yang satu. Iya. Ujungnya akan saling Ujungnya kita lihat aja dan nampaknya ya udah mulai sedikit-sedikit gitu. Apa itu yang sedikit-sedikit? Ya udah nanti aja lah. Artinya susah sebetulnya menyembunyikan kejahatan. Iya. Kejahatan. Sesempurna apapun ya. Tapi bukannya begini, biasanya sesama penjahat ada dalam satu habitat yang sama dan malah saling melindungi, dan malah makin besar. Iya sementara, tetapi ketika musuh di luar sudah dihabisi semua, terjadi rebutan di antara mereka kan. Penegakan hukum tuh seperti kita memegang tongkat di air. Kalau kita tekan yang satu, yang sini naik. Kalau tekan yang sini naik. Jadi enggak pernah. Kalau mau di tengah enggak kuat juga yang di tengah terus kan. Iya. Itu harus bernafas. Nafasnya harus kuat ketika kita ini. Nah oleh sebab itu mari kita optimis saja. Tuhan akan